rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa'lam anna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzah, Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat, rahmat, taufik, hidayah, inayah, pertolongan kepada kita semua hingga pada malam hari ini. Allah masih memberikan pertolongan kepada kita untuk hadir memenuhi panggilan Allah, sholat maghrib berjamaah, thalabul ilmi, zikir, ibadah yang lain. Semoga Allah senantiasa menerima amal dan ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan juga salam kita tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya, para keluarganya serta pengikut setianya ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Mohon maaf ya dua kali tidak bisa hadir, Pak Sis, Pak Saidun dan yang lain. Sudah disetting-setting, kadang-kadang acaranya ada saya. Insyaallah. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali. Semoga senantiasa Allah memberikan kemudahan dan keistiqomahan kepada kita semua untuk senantiasa berkumpul di dalam membahas ilmunya Allah agar kita besok bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sampai hadis yang ke 189 atau dalam bab amar ma'ruf nahi munkar di hadis yang ke-6, yaitu hadis yang bersumber dari Ummul Mukminin. Ummul Mukmin itu adalah Ummul Hakam, ini kunyah, namanya Zainab binti Jahsh, salah satu daripada istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkenal dengan sebutan Zainab binti Jahsh. Anak Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala alaiha fazi'an. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pas gilirannya Zainab binti Jahsh masuk ke rumahnya dalam kondisi cemas, dalam kondisi susah, dalam kondisi prihatin. Wayaqul, dan kemudian mengatakan kepada istrinya yaitu Zainab binti Jahsh dengan ucapan la
wailun lil arabi min syarri qatil taraba futihal yaum min ratmi ya'juj wa ma'juj mislu hadi wa halaqa fi usbu'ihi al-ibham wa la tariha faqultu ya Rasulullah anuhliku wa fina salihun qala na'am idza kasural khabath atau idza kasural khaba'is muttafaqun alaih. Rasul masuk ke rumahnya Zainab bin Jahsh dan mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wailun lil arab, celaka bagi bangsa Arab. Celakalah bagi bangsa Arab. Min syarrin qatil taroba, dari kejelekan-kejelekan yang sungguh sangat berat. Wailun lil arab min syarrin qatil taroba, celakalah bagi bangsa Arab dari kejelekan yang sangat berat. Futihal yaum min radmi Ya'juj wa Ma'juj, hari ini kata Rasulullah benteng Ya'juj Ma'juj itu telah berlubang segini. Rasulullah begini. Jadi benteng Ya'juj Ma'juj itu sudah berlubang segini. Wa halaqa bi usbihi al-ibham walati taliha. Rasul melingkarkan jari telunjuk ke jari ibu jari, melingkarkan begini. Tapi tidak gini. Jadi lubangnya masih sempit, tidak selubang luas ini. Jadi tidak ada Tuhan yang tidak disembah kecuali Allah. Celaka bagi bangsa Arab dari kejelekan yang sekarang sudah betul-betul dekat karena benteng Ya'juj Ma'juj telah tembus, telah bobol. Jadi bobolnya segini. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, Zainab bin Jahsh, fakultu, Zainab bin Jahsh berkata, ya Rasulullah, anuliku wa fi nasriku, apakah kami ini akan hancur sementara di tengah-tengah kami masih ada orang yang solih? Apakah kami akan hancur sementara di tengah-tengah kita ini masih ada yang solih? Maka Rasul menjawab, nah, iya, semua masyarakat akan hancur meskipun masih ada orang-orang solih. Idza kasral khabas, ketika kejelekan itu telah merajalela, ketika kemungkaran itu telah merajalela. Hadis ini dimasukkan oleh mu'allif Imam An-Nawawi di dalam bab amar ma'ruf nahi munkar. Hadis ini masuk ke dalam bab amar ma'ruf nahi munkar. Rasul memberikan informasi, ya. Padahal pada saat itu Rasul masih hidup dan masih sehat, memberikan informasi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Akan tetapi wailul lil Arab, orang Arab akan celaka, ya, celakalah bangsa Arab ketika kejelekan-kejelekan itu telah dekat. Di antara kejelekan-kejelekan yang telah dekat itu adalah menjadikan bentengnya Ya'juj Ma'juj jebol, meskipun lubangnya baru kecil, ya. Dan yang menjadikan lubang benteng Ya'juj Ma'juj jebol disebabkan karena kemungkarannya merajalela. Benteng Ya'juj Ma'juj itu yang bangun adalah raja siapa, Pak? Ingat? Raja Dzul Qarnain, tercantum dalam surat Al-Kahfi, ya. Dibangun dengan Zubarul Hadid. Zubarul Hadid sebagian menerjemahkan
lempengan-lempengan besi yang ditata. Sebagian mengatakan cairan besi, jadi dicor tapi besi. Nggak tahu teknologi kimia pada zaman dulu ya, sebelum Nabi Muhammad ya. Tapi kemudian dengan adanya kejelekan-kejelekan itu akan menjadi bobol ya. Ketika bobol, lama-kelamaan kemudian lebar, maka Ya'juj Ma'juj menjadi bisa keluar, dari bentengnya, keluar dari kandangnya. Padahal sudah diinformasikan bahwa Ya'juj Ma'juj itu adalah perusak di muka bumi ini. Bahkan nanti akan menjadikan salah satu dari tanda kiamat besar, tanda kiamat kubra. Tapi intinya lagi di sini tadi masuk ke dalam bab amar ma'ruf nahi munkar, karena penyebabnya semuanya itu adalah idza kathral khaba'is. Idza kathral khabas, ketika kejelekan, kemungkaran, kemaksiatan telah merajalela. Kalau zaman-zaman dulu orang melakukan kemaksiatan kadang-kadang masih sembunyi-sembunyi, di zaman-zaman modern sekarang orang berlaku maksiat justru terang-terangan. Itu bagian dari kasrul khabas, banyaknya kemungkaran yang merajalela, yang kemudian nanti akan menjadikan sebab kiamat menjadi semakin dekat. Kemudian benteng Ya'juj Ma'juj akan segera bobol dan segera terbuka. Zaman dulu saya ingat tulisan-tulisan di jalan-jalan itu kalau bulan puasa itu tulisannya hormatilah orang yang sedang berpuasa. Tapi sekarang malah menjadi kebalik, kan? Hormatilah orang yang tidak puasa. Hormatilah orang yang tidak puasa. Walaupun mereka berdalih toleransi, tapi kan jadi kebalik-balik gitu ya. Jadi kebalik-balik. Harusnya salah satu dari agama yang sah di muka bumi di Indonesia ini sedang melaksanakan ibadah, ya orang yang tidak melaksanakan yang menghormati, gitu ya. Sehingga sekarang orang di dalam bulan puasa itu, orang tidak puasa itu, siang-siang hari tidak puasa pada tidak tidur itu menjadi terbuka menjadi hal yang biasa, karena mereka pun butuh dihormati. Mereka butuh dihormati. Jadi suatu saat nanti misalnya bulan puasa siang-siang saya bertamu ke rumahnya Pak Haji, itu mau minta disuguhi itu dengan terus terang, aku raposo Pak, nanti ngombe ini di makme, lalu poso, lah kan saya harus dihormati. Nah ini kalau sudah seperti itu tanda kiamat nanti menjadi telah dekat. Benteng Ya'juj Ma'juj yang akan merusak ini segera akan jebol, gitu ya. Iya, kalau zaman dulu kemaksiatan itu tersembunyi, tertutup dengan adanya media sosial ya, medsos. Maka kemaksiatan menjadi terbuka. Meskipun asalnya tertutup, kalau kemudian di-share itu kan terbuka. Orang dengan leluasa men-share kemaksiatannya, kemungkarannya, perilaku tidak senonoh, di-share supaya ditonton banyak orang. Ini namanya kasrul khaba'is, kasrul khabasu, ya, merajalelanya kemungkaran. Itu yang akan menjadikan kemudian siksa Allah itu akan diturunkan secara umum, meskipun di tengah-tengah mereka masih ada orang saleh, 1-2. Tapi ketika azab Allah itu mengena, maka baik yang salah maupun yang saleh kena bareng-bareng. Ya kena bareng-bareng. Ya kena bareng-bareng gitu ya. Sampai Zainab bin Jahsy mengatakan, "Ya Rasulullah, anuhriku wa fina syahidun." Apakah kita akan dihancurkan meskipun di tengah-tengah kita ada orang saleh? Nabi menjawab, "Nah, iya."
Maka jangan kemudian berlindung di balik orang soleh. Masih ada orang soleh satu dua. Iya, kalau kamu para merajalela akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hadis ini mengandung beberapa pelajaran, di antaranya al-faz'u la yusghilu qalbal mu'min an dzikrillah. Kesusahan atau cemas atau prihatin itu tidak menghilangkan rasa tawakalnya orang mukmin kepada Allah. Justru mencemaskan hal-hal yang seharusnya dicemaskan itu bagian dari zikir kepada Allah. Rasul masuk ke rumahnya Zainab binti Jahsy dalam kondisi cemas. Dalam bahasa sekarang, gimana ini Zainab? Celaka yang orang Arab ini kalau kemudian keserikahan telah dekat dan benteng Ya'juj Ma'juj telah terbuka. Prihatin, dan keprihatinan itu justru bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bal huwa yaqulullaha indal khauf. Bahkan orang itu diperintahkan zikir kepada Allah ketika cemas, ketika takut. Indal khauf li'annahu bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan zikir, dengan ingat kepada Allah, insya Allah akan menjadikan hati menjadi tenang. Kemudian faedah selanjutnya bahwa khuruju Ya'juj wa Ma'juj syarrun. Keluarnya Ya'juj Ma'juj adalah merupakan sebuah bencana besar. Ketika Ya'juj Ma'juj nanti keluar itu bencana yang luar biasa. Maka Nabi mengatakan futihal yaum min rabbi Ya'juj wa Ma'juj mislu hadhihi. Merupakan sebuah bencana ketika Ya'juj Ma'juj nanti keluar, dan sekarang bentengnya sudah berlubang segini ya. Ini 1400 tahun, 445 tahun yang lalu ya. Nah, nggak tahu apakah sekarang sudah besarnya apa. Tapi kuncinya ketika kemungkaran merajalela, kemaksiatan merajalela, maka itulah lubang benteng Ya'juj Ma'juj semakin besar lubangnya. Dan ketika besar, nanti keluar merupakan bencana yang sangat besar. Terus mungkin yang jadi pertanyaan tadi, kenapa wailun lil Arab? Kok yang Rasul katakan celaka kok bagi orang Arab? Tidak berbunyi wailun lil mukminin mungkin ya, atau wailun lil muslimin, atau bahkan wailun lin nas gitu ya. Jadi wailun lil Arab, bencana bagi bangsa Arab ketika kejelekan telah dekat. Kenapa? Karena khossul Arab bidzikri li'annahum hamatul Islam. Memang kan datangnya Islam dari Arab, nabinya orang Arab, kitabnya bahasa Arab gitu ya. Para sahabat semuanya dari Arab, Al-Quran dan hadisnya semuanya bahasa Arab. Bahkan pembawa panji-panji Islam adalah dari Arab. Sekarang kalau Arabnya hancur, kan sangat potensial sekali yang lain juga hancur. Meskipun alhamdulillah hari ini sampai hari ini ya masih terjaga, meskipun sedikit-sedikit tetap dirong-rong dari bangsa lain gitu ya, dari bangsa lain. Nah sekarang kalau keluarnya Islam atau di mana Islam itu muncul, di mana Islam itu dulu berkembang, sudah morat-marit karuan, ya yang lain sudah gimana lagi? Maka sampai Rasul mengatakan bahwa itu Arab min syarrin qad iktara. Ya, mereka adalah pembawa risalah Islam. Mereka adalah pembawa bendera Islam. Fa idza fasadu fa amaratu syarrin iya dan billah. Kalau mereka sudah rusak, berarti merupakan tanda-tanda kejelekan, tanda-tanda kehancuran untuk seluruh dunia. Wong baik saja belum tentu dicontoh, ya masih dicari jeleknya. Bagaimana kalau sudah jelek? Ya. Baik saja itu masih tidak mau dicontoh dan dicari kejelekannya. Meskipun yang namanya manusia zaman Nabi itu ya ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, tapi ya ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ya kan itu lah. Ada Musailamah al-Kadzdzab kan gitu.
Kalau kadang yang dibaca ya yang dibaca. Saya berulang kali ke Mekah Madinah itu naik bis dari Mekah ke Madinah, dari Madinah ke Mekah, dari Jeddah ke Mekah, Mekah ke Madinah. Sampai sekarang alhamdulillah belum pernah melihat iklan itu gambar perempuan yang kelihatan auratnya, itu belum pernah. Yang kayak gitu kan nggak mungkin terus kemudian di alam dicontoh itu hari ya. Kalau di kita apa sih? Dan dari Butaman sampai sini tuh lihat kelenteng kuku kuning wakai zaman, tidak tahu kelenteng kuku kuning lagi. Kalau bapak saya dulu ngaji itu kelenteng kuku kuning, cepak iwak, krom yang wan. Ini godaan-godaan dunia. Iya, jadi gambar-gambar yang memperlihatkan kecantikannya, memperlihatkan auratnya. Itu dari tempat saya ke sini aja hanya berapa kilo, udah anak dikumpulkan mungkin numpuk tebel kalau nanya. Di Arab dari Jeddah ke Mekah, Mekah ke Madinah ke Riyadh nggak ada. Meskipun ketika saya ngomong ini, itu yang terbuka usah, yang tertutup disimpan banyak. Nah, jawabannya kan nggak masuk akal kalau kayak gitu ya. Nah, sekarang kalau lihat yang terbuka kayak itu terus yang tertutup bagaimana lagi kan gitu ya? Ini Masya Allah itu satu. Kemudian melihat perempuan ini dengan terbuka aurat, walaupun di bandara, apalagi bandara Madinah, bandara Jeddah sudah ada tadi ya. Kalau di bandara Ahmad Yani atau di bandara Soekarno-Hatta panen Pak Haji. Iya, sana ada mau bagaimana gitu ya. Nah, ini ketika nanti Arab sudah begitu itu hancur semuanya hancur karena mereka menjadi contoh. Dan nantinya memang akan begitu, walaupun ada dua kota yang terlindungi, misalnya Jajal nggak bisa masuk Mekah Madinah, Ya'juj Ma'juj nggak bisa masuk Mekah Madinah, kan itu Mekah Madinah aja. Umum Arab kena kan. Jadi kalau sudah kena, walanya billah yang lain nanti akan ikut rusak. Apa sumbernya saja belum rusak yang sudah rusak juga. Dan kerusakan itu nanti akan sampai kepada sumbernya. Karena kalau sumbernya rusak, bagaimana lagi yang lain? Walaysa dzalika khasiyatan lil Arab fi dawatihim aw ansabihim. Ini bukan sedang berbicara sara, ya, dirinya atau bangsanya, nasabnya itu tidak, tapi sedang berbicara daerahnya. Bahwa Arab adalah sumber datangnya agama Islam. Sumber itu pasti harus menjadikan sebuah contoh. Ketika sudah rusak, yang lain akan menjadi rusak. Balhum yasrifuna bihal Islam wa rafi rayati. Mereka mulia itu karena membawa panji-panji Islam. Ya, membawa bendera Islam. Membawa keagungan Islam. Ya alhamdulillah ya. Nah, mereka yang paham tentang Al-Quran, paham tentang hadis Rasulullah, Allah masih banyak mengeluarkan ulama-ulama yang keluar dari sekitar para sahabat dulu itu, yang memurnikan agama Islam semurni-murninya, meskipun juga tetap ditentang. Wa man nakasa fa innama yanqusu ala nafsi, ya. Dan barang siapa yang melanggar, ya, barang siapa yang melanggar jauh, maka justru ia telah menghancurkan pada dirinya sendiri. Berapa faedah selanjutnya? Yahsulul hilak al-am bisa bagi kasratil ma'asi wa tisariha wa in kasurah solih. Bahwa sumber kehancuran itu adalah ketika tersebarnya maksiat, tersebarnya kemungkaran, banyaknya hal-hal yang dilarang oleh Allah tersebar di muka bumi. Perzinahan, perjudian, ya, riba, tipu menipu, dan lain sebagainya. Kalau sudah tersebar di muka bumi, maka itu adalah tanda sebuah kehancuran, tanda sebuah kehancuran. Wa in kasuros solihun, meskipun orang-orang solehnya masih banyak, meskipun ya orang-orang solehnya masih banyak, menjadi sumber kehancuran.
Maka terkadang ketika ada musibah, ketika ada bencana, ada suatu hal yang menjadikan kita susah, sengsara, itu disuruh introspeksi, apa sih penyebabnya? Bisa jadi karena kita tidak peduli terhadap kemungkaran. Maka amar ma'ruf itu suatu hal yang sangat-sangat ditekankan. Nahi mungkar sangat-sangat ditekankan. Kan di hadis sebelumnya bahkan digambarkan orang naik kapal gitu ya. Kemudian pelaku kemungkaran itu adalah orang yang melubangi kapal itu. Kalau dibiarkan, orang yang di bawah dan yang di atas semuanya akan tenggelam bersama. Bayan usulul maksiati wa tahrir ala inkariha. Di sini menjelaskan juga bagaimana orang itu untuk bisa mengingkari kemungkaran, mengingkari sebuah kemungkaran, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syariat harus segera diingkari. Kalau kuat dengan tangannya, dengan kekuasaannya, dengan hartanya. Kalau tidak dengan lesannya. Enggak lagi ya dengan hatinya. Kalau hatinya sudah cenderung bersetuju. Al-masaib ta'umun nas jami'an sholihin wa fasidin. Ketika Allah menebar musibah, maka musibah itu akan mengena secara umum, baik orang yang sholih maupun orang yang tolih, tidak sholih. Hanya besok ketika bangkit dari kuburan akan dibangkitkan sesuai dengan niat masing-masing. Yang niatnya baik ya akan dibalas dengan balasan yang baik, yang niatnya jelek akan dibalas dengan balasan yang jelek. Kemudian yang ke-190 atau ke-7 dalam bab amar ma'ruf nahi munkar, ini membahas tentang kebiasaan kita, ya, kebiasaan kita agar bisa berubah atau paling enggak mengikuti saran-saran Rasulullah SAW. Yaitu hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, ani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, iyyakum wal julusa fi turuqah. Iyyakum, waspadalah kalian, takutlah kalian, jauhilah oleh kalian, wal julusa fi turuqah, duduk-duduk di pinggir jalan. Rasul memperingatkan, jangan sampai kalian itu suka, senang, kebiasaan duduk-duduk di pinggir jalan. Kalau di depannya Pak Sis itu ada apa? Pos Rodo. Duduk di situ sambil ngopi gitu. Nih, Rasul memperingatkan kayak begitu. Kemudian sahabat yang nanya, "Faqalu, ya Rasulullah, mana min majlisina betul? Kenapa sih ya Rasul? Kok kita dilarang duduk-duduk di pinggir jalan? Natahadisu fiha." Kami kan ketika waktu sore habis kerja atau hari libur kan biasa ngobrol di situ kok Rasul. Ya, ngobrol macam-macam dari hal kerjaan, hal-hal yang umum kan ngobrol di situ. Kalau di jalan terus gimana? Saya ketemu Pak Tomo gimana? Ketemu Pak Yani gimana? Kalau nggak ngobrol di situ gitu ya. Sahabat protes, nanya, Faqala Rasulullah SAW, kalau memang kamu tidak bisa meninggalkan duduk di pinggir jalan, fa'ila abaitum illal majlis, kalau tetap kamu nggak bisa meninggalkan, ya fa'atul tariqohan, kamu harus memberikan hak pada mereka. Sohibul tariq, duduk di pinggir jalan aja. Ketika kita ngobrol, ngopi, ini itu benar orang yang mau lewat itu jadi terganggu. Yang lewat menjadi malu, yang lewat menjadi balik kanan gitu ya. Itu kita sudah dilarang melakukan larangan yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Bagaimana kemudian ketika kita bukan hanya di pinggir jalan, tapi di tengah jalan. Maksudnya jalannya ditampar di tengah jalan. Nggak ada pemberitahuan, ya. Kemudian orang
terganggu. Maka harus berikan haknya, kata Rasulullah. Kalau tetap masih mau duduk di pinggir jalan boleh, tapi berikan haknya. Apa haknya? Qalu wa ma haqqut thariq ya Rasulullah. Apa haknya orang yang jalan itu apa? Ternyata banyak sekali. Satu, kata Rasulullah, ghaddul basar, harus bisa menundukkan pandangan. Orang malah cuci mata. Harus ghaddul basar, harus menundukkan pandangan. Karena yang namanya jalan itu yang lewat macam-macam gitu ya. Yang lewat macam-macam. Harus mata ini ditutup, membahayakan orang. Wa kaful adza, jangan sampai gara-gara dengan duduk di pinggir jalan orang lain terganggu. Jalan yang mau dilewati menjadi orang yang lewat itu terganggu. Padahal dia kalau jalan itu hak menggunakan jalan itu. Maka jangan sampai kemudian terganggu. Waraddu salam, mungkin 1, 2 itu sudah berat. Raddu salam, kalau raddu salam mungkin hal yang biasa ya, harus jawab salam ketika yang lewat itu assalamualaikum. Tapi yang berat lagi adalah wal amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Harus amar ma'ruf nahi munkar. Saya ingat dulu ada orang yang mungkin kekeh dalam memegang agama. Padahal di kampung. Ada orang lewat depan rumahnya orang itu pakai celana cekat di atas lutut laki-laki, terus dipanggil dengan sehati, Mas, kan lutut itu aurat, dengan jalan-jalan lewat depan rumah saya kok dengan membuka aurat, jawabnya gimana? Langsung buka aurat itu ragu dulu, itu kan pasar orang buka aurat sampai aku yang menjawabnya. Padahal lewat depan rumah dia dinasehati bilangnya di pasar banyak itu kan, karena amar ma'ruf nahi munkar itu tidak mudah gitu. Orang salah ditegur itu belum tentu terima gitu loh. Ya. Orang salah ditegur belum tentu terima gitu ya. Belum tentu terima gitu. Kadang-kadang malah ajak gelut dulu lah. Nah, saya ngomong malu Pak Yani, ajak gelut panik saya. Nah, Pak Ali lawannya ya. Iya. Ya, padahal ini adalah suatu kewajiban kalau kita itu julus fitrullah, ya, duduk-duduk di pinggir jalan. Maka awalnya saya mengatakan iyakum, takutlah, waspadalah. Jangan sampai kalian duduk-duduk di tengah jalan karena abot sanggane. Iya, bebannya berat. Kalau tetap di situ itu ada wadul basar, ada berat, ya, kaful Allah, berat, produs salam, berat. Apalagi amar ma'ruf nahi munkar ya, menjadi sangat berat. At-tariq sa'idun mustarikun bainal muslimin la yajuzu ihtikaruhu liyastakthira bihi. Jalan itu hak orang banyak, enggak boleh dimonopoli. Salah satu faedah dari hadis ini. Iya. Jadi maka menjadi perhatian bagi kita ya, ketika kita punya hajat, punya gawe, diusahakan kalau bisa jangan sampai menutup jalan. Walaupun jenengan mungkin puasa, jenengan menang, jenengan wani, haru-haru, ning jerone ati wong sing haknya didolimi itu mesti doanya tidak baik, itu pasti. Misalnya depannya Pak Ses itu cukup buat mantu misalnya itu Pak. Sana malah nggak kasih pengertian, nggak di sana nggak di sekolah saudara itu terus juga sama dengan tutup harus balik sama lagi kira dalam hati gimana? Kan gitu ya. Ini makanya kita padahal doanya orang yang terdolimi itu tidak ada tabir antara dia dengan Allah. Ya. Jadi kita berusaha jangan sampai kemudian kita mendolimi orang sekecil apapun, dan orang yang mendolimi itu pasti akan berdoa yang tidak baik. Maka nggak boleh dimonopoli kalau itu adalah haknya orang banyak. Meskipun itu jalan gang aja harus minta izinnya orang-orang yang kalau Pak Ses pengitan ya Pak, itu harus minta izinnya orang-orang yang di situ. Untuk sewu satu hari
ini tak buat ini terus pundi gitu. Kalau semuanya misalnya Pak Hati orang itu Pak misal itu ya. Misal. Tapi kalau kayak gitu biasanya kan sama tahu gitu ya. Tapi kalau yang umum, kalau itu terpaksa ya harus betul-betul dicarikan jalan keluar. Jangan sampai kemudian orang itu sudah ke situ ternyata tutup gitu ya. Harus balik lagi padahal uang itu susul terus dia jalan. Masya Allah itu. Iya. Ada kemarin itu cerita orang daerah Puncak Pak, Puncak Bogor. Yang dari Jagorawi sampai Puncak itu kan jalannya kan sempit. Tiap minggu kan macet, kadang dibuat satu arah. Kalau malam minggunya itu ke atas semua, kalau sudah malam senangnya ke bawah semua itu. Yang orang situ ternyata juga pada nangis itu. Iya, yang orang penduduk situnya itu asli. Saya itu pernah istri saya mau melahirkan, nggak bisa pakai mobil, jalannya satu arah, harus pakai sepeda motor. Istri saya tak boncengan sepeda motor rusuk-rusuk. Ya Allah, mau sampai kapan seperti ini? Kan baru gambaran satu orang. Mungkin yang begitu itu kan juga tidak satu orang saja kan itu ya. Wajar ditutup umum kayak gitu itu pun ada yang betul. Ya, nah, kita jangan sampai. Jadi fahuwa minal huquqil ammah. Apalagi menutup, qata'ah itu menutup total. Tatyiqihi menyempitkan aja itu udah masuk bagian dari modal ini. Menyempitkan itu loh. Karena itu adalah hak orang banyak. Jawazul julus fil tariq bi syurutil madhkurah fil hadis. Kita boleh duduk di pinggir jalan tapi dengan memberikan hak-haknya seperti yang sudah disebutkan tadi. Ghadul basar, waqful adhan, waqful salam, wal amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Tahrimun nadri ila auratil muslim. Dan haramnya melihat aurat sesama muslim. Melihat aurat sesama muslim itu adalah diharamkan, tidak diperbolehkan. Maka ghadul basar, waqful adhan, waqful salam, wal amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar adalah merupakan umurun wajibatun, ya, perkara yang wajib. Menundukkan pandangan, menahan sesuatu agar tidak ada yang terzalimi, tidak ada yang tersakiti, ya, menjawab salam. Maka orang muslim yang bagus itu semuanya akan selalu peka. Apapun yang dilaksanakan itu menguntungkan diri bunda, menguntungkan orang lain dah. Kalau menguntungkan diri itu merugikan orang atau tidak, itu. Walaupun sekecil apapun ya, sampai nuwun sewu. Ada orang yang tidak peka, ngaji kayak begini ruangannya ber-AC, gitu kan? Dengan kalau suara menentu, dumeh orang kuning itu ditoknya dengan ruangan itu orang muslim yang kurang peka gitu ya. Akhirnya nanti banyak orang bunga-bunga sini itu sombong, kurang aku kabeh, ya, kurang aku kabeh. Akhirnya Pak Yani gini, paling sementara wedhus ya, ora trimo, kayak ngaku, hanya wedhus itu. Iya, karena tidak pekanya nanti ya. Jadi orang muslim yang baik mesti peka. Sebagaimana kalau mau BAB izin ke kamar mandi, mau BAK izin ke kamar mandi, meskipun mau membuang angin ya harus keluar supaya tidak mengganggu orang. Ini loh muslim loh. Apalagi kalau sampai berontak sampai ini, Masya Allah, itu orang muslim seperti itu. Bahkan sampai ada ulama, Masya Allah, yang luar biasa. Ada ulama itu yang luar biasa. Kalau minum kopi pagi-pagi itu ada yang dituang di halaman rumah itu sedikit gitu. Orang tidak paham, menurut kopi mesti dituang sedikit. Kopinya lebih daripada apa ya Pak? Ternyata intinya itu memberikan ke semut. Di bangku semut yang ngumpulkan lembu, tak kayak konsep jatah. Ya Allah, bukan yang peri ke manusia, peri ke semutan. Iya, ya. Ada ketika semut itu tenggelam di air, diselamatkan. Ya, karena menyelamatkan sesuatu seperti itulah bagian dari kita menebar kasih sayang yang Allah sebarkan. Jadi pantang untuk mendolimi orang muslim itu berbuatnya yang baik-baik, ya, yang baik-baik, bukan yang jelek-jelek.
Al-muslim yastahilu bima yasluhu wa yasluhu mustamihu hatta fi waqti julusihi aw firahi. Jadi orientasinya orang muslim itu selalu buat maslahat. Maslahat dirinya, maslahat temannya, maslahat saudaranya, maslahat teman bisnisnya gitu ya. Tidak justru malah menipu dan sebagainya. Fa umma ya'mal afraduha dalika taflihu wa tanju wa tafus. Ya, umat yang pribadinya seperti itu adalah umat yang akan beruntung, taflihu ya, tanjung selamat, tafus ya, dia akan mendapatkan suatu balasan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pribadi yang seperti itu, dan kita harus dibentuk menjadi pribadi baik. Ya. Kalau kita meninggal suatu saat diumumkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, si A meninggal, itu betul-betul dalam hati teman-teman kita itu mengucapkan inna lillah. Jangan hanya inna lillah di mulutnya, tapi sebetulnya dalam hatinya mengucap alhamdulillah. Ini mesti dari perbuatannya gitu. Wah, si A meninggal. Ayam kurang diganggu, tanduran kurang diganggu, ada repot tak? Ya Allah, ya Rabbi. Jadi tidak seperti itu ya, tidak seperti itu. Jadi kita betul-betul menjadi orang yang bermanfaat. Bahkan sampai Nabi mengatakan, khairun nas anfa'uhum lin nas. Manusia yang paling baik itu yang bermanfaat bagi orang lain. Hidupnya adalah menebar sebuah kemanfaatan. Misalnya bisnis bukan hanya murni bisnis, tapi niatnya ternyata memberikan pertolongan kepada orang lain. Kalau kita kerja bukan murni untuk penghasilan dirinya, tapi kerja itu juga untuk kepentingan bersama. Bagaimana mulianya, misalnya ada pekerja tambal ban yang mungkin menurut saya sebagian orang mengatakan adalah pekerjaan rendahan, tapi ketika niatnya mulia menjadi pekerjaan yang sangat-sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu kok tambal ban? Iya, saya itu menolong orang. Kalau ada orang yang lewat di sini ternyata banyak kempes, siapa sih yang menolong? Saya berusaha untuk menjadi penolong bagi orang-orang yang memang membutuhkan. Alangkah mulianya, kan begitu toh? Alangkah mulianya jadinya seperti itu yang di sisi Allah menjadi besar. Di sisi Allah menjadi besar. Maka semuanya itu dibutuhkan apa? Butuhkan pribadi-pribadi yang baik. Ketika orang itu baik, mau duduk di mana saja, mau bekerja apa saja, Masya Allah, kan menjadi luar biasa. Tapi meskipun mungkin pekerjaannya yang halus, yang keren, tampan, pakai dasi, sepatu, ya. Tapi kalau niatnya jelek, kan tidak mulia di sisi Allah. Mulianya di dunianya, tapi di sisi Allah menjadi tidak mulia. Dan Islam senantiasa dan selalu mengajak agar orang itu mulia. Jawaz murasyatul alim amil muftili bayani amrin qad yahfa alaihi min al-jawab wal fatwa. Bolehnya seorang bertanya ketika paham sebagaimana Rasul mengatakan iya umal susah itu rupa, waspadalah kamu jangan duduk di pinggir jalan. Siapa nanya, kalau kita tetap tidak bisa meninggalkan gimana ya Rasul? Maka dikasih solusi begini-begini. Maka bertanya untuk kebaikan, bertanya sesuatu yang kita tidak tahu, bertanya agar kita tahu dan agar bisa memperbaiki diri adalah merupakan kebaikan dan perintah dari Islam itu sendiri. Ya, persilakan kalau ada pertanyaan. Monggo Pak Anda. Ya, Jumajun itu satu orang apa? J. Ya, Jumajun itu konon sebagian cerita adalah anak cucunya Nabi Nuh alaihissalam. Sebagian ada sebagian yang lain mengatakan ya Jumajun itu adalah memang makhluk tersendiri yang diciptakan oleh Allah. Tapi jumlahnya banyak. Jumlahnya banyak. Kalau Dajjal satu, kalau Ya'juj Ma'juj nama jadi Ya'juj Ma'juj itu jenis. Misalnya manusia, itu jenis manusia. Jadi jumlahnya banyak dan jumlahnya manusia. Jadi kalau Dajjal adalah satu orang, kalau Ya'juj Ma'juj adalah banyak, satu jenis atau kaum yang jumlahnya sangat banyak. Begitu ada itu ya sudah bisa. Tadi sebetulnya juga nyaris tidak bisa lagi Pak Haji.
Jenengan WA itu saya di kereta ya. Jakarta. Iya, dari saya sholat maghrib kemarin itu di Jakarta. Alhamdulillah karena semuanya sudah selesai, jam 10 saya ke Gambir dan masih ada kereta terakhir jam setengah 11. Dan tadi pagi sampai Tawang jam setengah 4. Sholat subuh di Tawang, kemudian bisa istirahat dan sore baru bisa istirahat. Nanti kata nggak selesai malam itu harus nginep mungkin sore bisa. Ya, mohon maaf sampai di sini sudah bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.